Don't keep my love on the low, low. Keep my love on the low, low. You can throw me like a yo-yo, but I promise I won't let go. If you don't trust me by now, tell me right now. What can I do just to keep you around? Love on the low, low. Don't keep my love on the low, low. Yeah. She's a keeper, but I just can't keep her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Livia Adila dengan NIM 21003172, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Pada pertemuan Zoom kali ini, saya akan membahas mengenai teknik presentasi, mengenai cara mengajar anak berkebutuhan khusus di rumah dan di sekolah, dan strategi mengajar anak berkebutuhan khusus. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Fridirga Duatra, SPSI.MA. Baiklah, yang pertama yaitu cara mengajar anak berkebutuhan khusus di rumah dan di sekolah, serta strategi mengajar anak berkebutuhan khusus. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus berbeda dengan cara anak pada umumnya. Dalam mengajar anak ABK tersebut tidak dapat menyesuaikan dikarenakan anak tersebut memiliki suatu hambatan yang tertentu. Langkah mengajar yang bisa diterapkan oleh guru di sekolah maupun orang tuanya di rumah. Sebelum langsung menuju cara mengajarnya, marilah kita mengenal terlebih dahulu siapa sih anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah seorang anak yang mengalami keterbatasan atau mengalami hambatan baik dari segi fisik, segi motorik, sosial, emosi, dan perilakunya. Dapat kita ambil contoh anak yang mengalami berkebutuhan khusus yang kita bicarakan dalam pertemuan presentasi kali ini, yaitu adalah anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, serta anak autis yang umumnya mereka bersekolah di sekolah luar biasa atau sering disebut dengan SLB. Baiklah, kali ini saya akan share screen. Don't keep my love on the low, low. Keep my love on the low, low. You can throw me like a yo-yo, but I promise I won't let go. If you don't trust me by now, tell me right now. What can I do just to keep you around? Love on the low, low. Don't keep my love on the low, low. Yeah. She's a keeper, but I just Yang pertama, cara mengajar anak berkebutuhan khusus atau ABK. 1. Menentukan kemampuan awal anak. Dalam mengajar ABK, sangat penting untuk menemukan atau mengenali anak tersebut. Kita perlu mengetahui jenis kebutuhan anak, bagaimana karakteristik, bagaimana mereka cara belajarnya, dan juga kemampuan awal anak sampai seberapa jauh kebutuhan khususnya. Di dunia pendidikan luar biasa menyebut prosedur tersebut dengan istilah yang dinamakan asesmen. Yang kedua, memilih materi yang bersifat akademik, fungsional, dan kemandirian. Apabila sudah melaksanakan kegiatan mengenali anak, selanjutnya pada pemilihan materi. Materi yang diajarkan pada anak berkebutuhan khusus sebaiknya bersifat akademik, fungsional, yang mana berarti materi harus digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh materi yang bersifat akademik fungsional seperti menghitung benda, mengenal mata uang. Selain fungsional, materi juga harus berorientasi pada kemandirian seperti materi tentang memakai pakaian sendiri dan kebersihan dan lain-lain. Yang ketiga adalah gunakan analisis tugas. Analisis tugas adalah serangkaian kegiatan yang dipecah-pecah dalam langkah-langkah kecil.
dapat kita ambil contoh apabila kita mengajarkan seorang anak menyikat gigi. Kita bisa memecah dalam langkah kecil. Yang pertama itu mulai dengan memegang sikat gigi. Bila sudah lanjut cara mengeluarkan pasta gigi dan cara mengeluarkan pasta gigi, lanjutkan menuang pasta gigi ke sikatnya, serta cara berkumur-kumur sesuai sampai anak menguasai seluruh tahapan menyikat gigi. Kesabaran sangat penting dalam mengajar anak berkebutuhan khusus atau ABK. Mungkin hanya memegang sikat gigi saja perlu waktu berhari-hari hingga konsistensinya sangat diperlukan. Bila satu langkah dikuasai anak, satu langkah dikuasai maka bisa lanjutkan langkah selanjutnya. Baik, yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Seperti metode ceramah, drill, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan metode lainnya. Kita bisa menggunakan metode itu karena paling tepat dalam keadaan seorang anak tersebut. Bila metode ini sulit untuk anak berkembang, misalnya untuk anak tunarungu, jangan menggunakan metode ceramah karena anak tunarungu tidak memiliki hambatan dalam pendengarannya. Yang kelima adalah gunakan media untuk mempermudah pemahamannya. Media dalam pembelajaran khusus sangat penting. Media berperan sebagai menjadi medium atau perantara untuk menjadikan agar materi yang diajarkan sampai kepada seorang anak tersebut yang mengalami hambatan. Sebaiknya dalam memilih media, pilihlah yang disukai anak dan mulailah cari media yang bersifat konkret agar demikian lebih mudah dipahami oleh seorang anak. Yang keenam, menciptakan suasana belajar. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus harus terakhir tentunya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, suasana yang menyenangkan membuat anak betah untuk belajar. Kemudian, materi yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh anak. Hadiah kecil juga bisa digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. I can see the look in your eyes. Don't you know I see through your lies? I know you want it too. Strategi mengajar anak berkebutuhan khusus. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Mengajar anak berkebutuhan khusus tidak hanya memerlukan kesabaran, tetapi strategi agar mereka merasa nyaman dan mampu mendapatkan informasi dengan cepat. Strategi perlu dikuasai oleh para guru di sekolah dan orang tua di rumah, yang bertujuan agar anak bisa mendapatkan pelajaran atau menguasai sebuah kemampuan yang baru. Strategi mengajar anak ABK yang pertama yaitu interaksi. Banyak orang yang salah memulai interaksi dengan anak berkebutuhan khusus. Biasanya mereka memulai interaksi dengan pertanyaan, lalu dengan enggan menjawab, dan orang menyerah kemudian akhirnya berbicara pada orang tuanya. Jika mau mengajar anak berkebutuhan khusus, gunakanlah aturan yang berkenalan yang baik. Pertama, kenalkan diri dan jelaskan bagaimana kita merasa dengan anak tersebut. Kita bisa memulai mengajak berjabat tangan, menyentuh bahu, atau muka. Perlu diingat, tidak semua anak suka disentuh seperti anak autis. Kita juga dapat menjelaskan aktivitas apa yang kita lakukan bersama anak tersebut dari awal hingga akhir sambil menatap kedua mata anak tersebut. Yang kedua adalah observasi. Beberapa anak dengan kebutuhan khusus menerima input sensorik dengan cara yang berbeda dan kesulitan cara belajarnya.
Ingat bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Selalu lihat sesuatu yang berbeda dan pikirkan jika anak tersebut sedang mencoba berkomunikasi dengan kita. Jika tidak yakin, kita bisa bertanya kepada orang tua atau orang lainnya. Yang ketiga adalah lingkungan belajar yang aman. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, pentingnya untuk mendahulukan keselamatan agar dapat mengatur lingkungan nyaman secara fisik dan emosional. Yang keempat, lebih fleksibel. Mengajar anak ABK atau anak berkebutuhan khusus harus menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Bisa kita ambil contoh, jika anak tersebut menolak pisah dengan orang tuanya, maka bawa orang tuanya ikut beraktivitas selama beberapa menit untuk mengurangi kecemasan anak. Lalu orang tuanya dapat mundur perlahan. Yang kelima adalah harus konsisten. Jika terdapat peraturan di sebuah kelompok, maka aturan tersebut harus diaplikasikan secara konsisten kepada semua orang. Misalnya, jika kita memiliki tujuan dan jadwal yang belajar, maka semua orang di dalam kelompok harus mengikuti hal tersebut. Beda dengan anak berkebutuhan khusus, memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang bersamanya. Yang keenam adalah gunakan isyarat visual, auditori atau taktil. Memiliki isyarat yang tepat pada sebuah lingkungan dapat berdampak positif bagi anak berkebutuhan khusus. Kita bisa menggunakan kartu yang berisi tulisan instruksi sederhana untuk menolong anak mengingatkan aturan perilaku yang baik. Jika anak kita tidak bisa baca, maka gunakanlah gambar. Contohnya adalah, daripada berteriak untuk menyuruh sekelompok anak untuk diam, sebaiknya gunakanlah siulan atau tepuk tangan agar menarik perhatian mereka. Yang ketujuh adalah menjadi pengajar yang positif. Perilaku positif adalah kualitas yang paling penting yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengajar anak berkebutuhan khusus. Meskipun kita memiliki pengalaman yang tinggi, kita akan kesulitan berinteraksi dengan anak disabel jika memiliki perilaku dan asumsi yang negatif. Mengajar anak berkebutuhan khusus tidak bisa sendiri, perlu peran keluarga dan kerjasama yang kuat dengan guru. Agar anak tidak bingung, pasti setiap orang berkomunikasi untuk menerapkan strategi yang sama. Demikianlah presentasi cara mengajar anak berkebutuhan khusus dan strategi mengajar anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah dalam perkataan saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me one reason. I can see the look in your eyes. Don't you know I see through your lies? I know you want it too. Don't keep my love.